dan 4313041047, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 23. Di sini saya akan mempraktikkan keterampilan mengajar pada kelompok kecil dan individu dengan topik teks deskripsi. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Ucapkan salam. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi anak-anak. Baik, Ibu absen dulu ya. Iya, Yang udah masuk. Ibu. Iya, Ibu. Lanjut ya kelas ini. Iya, Ibu mau menjadi orang sukses. Amin. Kita mau jadi orang sukses. Iya, Ibu, kita semua. Kami semua. Bagus sudah ditanya. Baik. Ibu izin berdiri ya. Iya, Ibu. Ibu mau tanya nih, sebelum kita masuk di pelajaran pada hari ini, Ibu mau mengulas. Kira-kira ada yang masih ingat nggak tentang pelajaran kemarin? Ayo. Ya, bagus Riri. Kemarin itu kita belajar mengenai puisi. Puisi itu apa sih? Coba Nafita, puisi itu apa Puisi Nov? itu salah satu karya sastra yang berbentuk bait, Ibu. Biasanya ada 4 bait, terdiri dari 4 bait, Ibu. Itu puisi atau pantun Nov? Oh iya, puisi itu biasanya menggunakan najas gitu Bu, dalam bahasanya kayak lebih di apa bahasanya lebih tipis gitu Bu. Nah, oke, coba Imel disempurnakan Mel jawaban kawan-kawannya. Menurut saya puisi itu hasil dari ekspresi menulis Bu yang dituangkan dalam bentuk kalimat yang dalam bentuk tulisan yang puitis gitu Bu. Bahasanya itu lebih menyenangkan. Oke, bagus. Bagus, berarti Ibu anggap materi kemarin udah pada paham semua ya. Kasih hapus lagi ya. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai mengenal teks deskripsi. Pasti kalian di sini itu secara sadar tidak sadar sering menggunakan yang namanya teks deskripsi. Jadi teks deskripsi itu apa sih Bu? Nih, Ibu punya tumbler. Tumbler ini warnanya apa? Pink. Bentuk
menggambarkan objek secara rinci. Kayak yang dijelaskan tadi, misalnya kita ingin menceritakan pantai, kita harus menggambarkan objek pantai itu secara rinci. Ada bagian apa saja dalam pantai itu. Selanjutnya menggunakan panca indera. Kita itu di situ itu seolah-olah mendengar, seolah-olah merasakan rasa dari pantai itu tadi, merasakan suasananya. Oh, suasana pantai itu kayak gini loh, gitu. Baunya itu seperti ini loh. Selanjutnya menggunakan kata sifat.
bangku tersebut berwarna hijau dan bangkunya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 itu. Oke, cukup Mel. Cukup Ibu. Kasih aku semuanya. Jadi ibu izin langsung menanggapi ya dari presentasi email tadi. Email mendeskripsikan mengenai ruangan kelas. Nah, email tadi memang sudah menyebutkan mengenai deskripsi bagiannya anak-anak. Tapi untuk strukturnya tadi kan ada 3. Apa aja coba? Yang pertama Ada gambaran bangku. Yang kedua deskripsi bagian. penutup yaitu pernyataan pesan. Nah, punya kita tadi yaitu masih 1 Mel. Kamu hanya menyebutkan deskripsi bagiannya. Jadi yang pertama sampai yang terakhir belum ada. Nggak apa-apa. Nanti diperbaiki lagi ya Mel ya. Baik Ibu. Oke. Ibu rasa cukup. Udah jam berapa ini? Udah mau habis ya waktunya ya. Oke. Ibu rasa cukup. Sudah, Ibu. Nah, ibu akan bentar. Tugas mandiri, tugas Ya, ibu akan menjelaskan penugasan kelompok buat kalian. Jadi untuk tugas kelompoknya, ibu mau kalian datang ke perpustakaan. Udah tahu kan perpustakaan? Ya, perpustakaan sekolah. Kalian datang di situ, kalian mendeskripsikan bagian-bagian dari ruang perpustakaan tersebut. Dapat dimengerti bareng-bareng ya? Oke. Ya, ibu mau dia itu dalam 1 halaman kertas KVS ini. Oke, banyak ini ya, jadi makanya harus tugasnya kelompok. Di print atau diketik apa ditulis Ibu? Ditulis aja ya, kita. Oke, dan Ibu, mohon maaf Bu, mau nanya itu kan jadi nanti itu ditulis berarti nanti ada bagiannya Bu yang nulis gitu ya, nanti dibagi ya tugasnya. Ada yang nulis, terus ada yang memimpin, terus ada yang memulai presentasi. Dibagi lah pokoknya ya. Oke, dapat dimengerti. Nah, besok kalau sudah pertemuan minggu depan, ibu mau kalian untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok masing-masing. Siap Ibu. Dapat dimengerti? Mengerti Ibu. Ibu rasa cukup ya? Oke, untuk sekarang. Tes deskripsi adalah membantu kita menuangkan keindahan dan detail sebuah objek melalui kata-kata. Dengan memahami ciri deskripsinya, kita bisa menggambarkan sesuatu seolah-olah nyata bagi Membaca. Ibu rasa cukup ya? cukup Ibu. Ibu akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Pada kurang lebihnya ibu mohon maaf dan kepada Allah ibu mohon ampun. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Izin pamit ya. Ya Ibu. Ya Ibu. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, saya Nuliana dengan angka EPM 231 selaku observer lisan dari calon guru ilmu Malini dengan EPM 231 pada tanggal 21 November 2025 pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat dengan topik tes deskripsi. Baik, untuk hasil observer pada keterampilan kali ini yaitu mengenai menunjukkan kehangatan, kepekaan, mendengarkan, merespon, membangun hubungan saling mengerti, mendukung, membantu, mengerti perasaan dan juga mengenai emosi siswa atau mengendalikan situasi. Pada keterampilan berkontribusi antar pribadi yang diamati dengan memberikan respon yang baik telah diberikan oleh calon guru ilmu Malini. Lalu pada merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar, pada menetapkan tujuan, merencanakan kegiatan, memberi nasihat, membantu dalam menilai telah dilakukan oleh calon guru ilmu Malini. Kemudian pada rencana yang memadai yang dilakukan oleh calon guru ilmu Malini yaitu pada kegiatan setiap orang dengan menyediakan alat, kemudian penyediaan sumber dan juga cara membantu siswanya telah dilakukan oleh calon guru ilmu Malini pada proses pembelajaran. Lalu pada pendekatan guru dengan cara menyenangkan, kemudian menantang siswa untuk berpikir, lalu mendorong siswa untuk mengemukakan pendapatnya,
dan mendorong siswa untuk menyelesaikan tugasnya telah dilakukan oleh calon guru ilmu malini pada proses pembelajaran yang telah dilakukan dalam praktik mengajar. Sekian observasi lisan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.